Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amsayna wa amsal mulku lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita tadabbur surat Al-Baqarah, memahami, menghayati surat Al-Baqarah. Yang sekarang kita sampai pada ayat yang ke-67 dan nanti insya Allah akan sampai ke ayat ke-73. Rangkaian ayat ini bercerita tentang kisah yang terjadi pada masa Bani Israel. Tatkala Bani Israel dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan peristiwa itu melibatkan 3 kelompok. Satu yang membunuh, dan kemudian yang kedua yang dibunuh, dan kemudian ada pihak yang ketiga adalah yang menuduh. Jadi 3 ini. Yang dibunuh jelas tidak bisa melawan karena sudah mati. Yang membunuh tidak ketahuan siapa yang membunuh. Nah, terus pihak yang ketiga adalah orang-orang yang menuduh. Nah, mengapa mereka menuduh? Tentu tuduhan itu berdasarkan bukti. Karena tidak mungkin ada orang menuduh tanpa bukti. Umpamanya saya dituduh kira-kira apa enggak? Tapi saksi dan bukti sama sekali tidak ada. Ya jelas tidak mungkin. Ini umpamanya hari Jumat, jamnya 6:30. Terus kemudian Jumat keempat. Terus kemudian ada orang yang bernama saya, ternyata dituduh ngambil sandal yang harganya 1 juta umpamanya. Peristiwanya umpamanya di masjid sebelah. Nah, jelas tuduhan itu tidak ada saksi, tidak ada bukti sama sekali. Saksinya bisa direkayasa, tapi kan bukti tidak ada. Nyatanya juga saya posisinya di sini. Ya. Maka 3 ini terus kemudian melibatkan yang lain, melibatkan tokoh masyarakat, terus kemudian melibatkan Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian melibatkan pemuda yang punya seekor sapi. Sapi itu langka, hanya dia yang punya. Dan kemudian melibatkan sapi juga. Jadi akhirnya dari 3 terus kemudian merembet ke yang lain. Ada pemuda, ada sapi, ada beberapa tokoh masyarakat, dan kemudian ada Nabi Musa alaihissalam. Ya itulah Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau peristiwa itu kemudian dibuatkan film, itu kan nanti pasti ada tambahan-tambahannya ya. Tambahannya itu ya ada pemain tambahan. Meskipun hanya muncul 5 menit, tapi ya tetap ya masuk dalam cerita itu. Ada yang mungkin muncul cuma 2 menit ini, tapi ada tetap masuk dia. Bapak Ibu rahimakumullah, kita mulai
dari ayat yang ke-67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa, dan tatkala Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya Bani Israel. Mengapa Nabi Musa memberikan perintah kepada Bani Israel? Karena mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan bertanya tentang siapa yang membunuh. Kisahnya bagaimana? Kok terus kemudian bisa sampai ke Nabi Musa alaihissalam? Padahal peristiwanya ini terjadi di masyarakat. Nah, ceritanya itu ada orang yang sudah tua, kaya, kemudian tidak punya ahli waris. Dia punya ponakan. Ponakannya ini adalah yang nanti akan mewarisi harta dari orang tua itu. Ternyata apa, ponakannya ini nunggu si paman ini mati. Mungkin ya disuruh kerja males ini. Sebentar lagi aku jadi orang kaya. Males. Bukan berarti semua calon pewaris itu malas kerja. Belum tentu ya. Tapi ya kadang-kadang orang kalau sudah kaya, nanti kalau bapaknya meninggal dapat warisan banyak, itu kadang-kadang malah main-main. Ya, tulin-tulin nanti ya kaya. Jadi kecil jalan-jalan, terus dewasa foya-foya. Kalau sudah menikah kaya raya, begitu bapaknya mati semakin kaya. Apa ada yang seperti itu? Ada. Tapi begitu bapaknya mati beneran, akhirnya perusahaannya semakin lama bangkrut. Kenapa? Karena anak ini tidak belajar bagaimana mengelola perusahaan. Saya tidak akan cerita di Jawa Tengah, karena panjenengan pasti sudah tahu. Di Jawa Timur juga sama. Ada orang paling kaya. Kalau kaya tingkat provinsi ini kan berarti termasuk terkaya di Indonesia. Nasibnya juga sama. Dia punya anaknya dimodali usaha, malas. Dipaksa kerja, ya kerja. Tapi ya tadi, namanya malas kerja, malas mikir. Orang mikir wis sugih lho, ngapain mikir? Tapi ya tadi, begitu bapaknya meninggal ya perusahaannya tetap jalan. Kenapa? Sudah ada manajer-manajer. Tapi tadi 5 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya ambruk. Tidak bertahan lama. Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali ke kisah zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi anak muda ini menunggu pamannya mati. Bapak Ibu, ada pertanyaan begini, kenapa orang itu melakukan kejahatan? Biasanya ya nafsu serakah itu muncul ketika ada kesempatan. Ada orang yang awalnya itu baik, tapi begitu ada kesempatan untuk jahat, kadang-kadang muncul. Itu ya, saya tidak akan cerita zaman Nabi Musa saja, zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada. Jadi ada orang budak laki-laki, terus punya majikan perempuan yang sudah tua. Sang majikan baik, budaknya juga baik. Nah, karena sama-sama baik, nah budaknya majikannya tadi yang perempuan yang sudah tua masih janji, pokoknya nanti kalau aku mati, nanti kamu merdeka. Nanti saya kasih pesangon. Kalau aku mati, nanti kamu merdeka, kamu saya kasih pesangon. Merdeka itu berarti bebas. Jadi tidak lagi sebagai budak. Karena zaman dulu itu tradisi perbudakan itu wonten. Ternyata apa? Nah, majikannya itu yang sudah tua itu kok orang mati-mati gitu ya. Padahal gua seneng majikanku mati, aku merdeka. Terus oleh pesangon. Gambarannya
nanti akan begini, ya akan kerja, terus kemudian nanti dapat duit, terus kemudian nanti seperti itulah ini. Bayangan masa depan. Ternyata ke orang mati-mati. Akhirnya apa? Majikannya dibunuh. Ya lama-lama ketahuan bahwa yang membunuh itu adalah dudanya sendiri. Jadi zaman Nabi ada. Ketika ada peluang, memang tadi. Nah peluang ini muncul ketika berbareng dengan kemauan. Kemauan itu muncul karena ada tadi harapan yang beragam tadi. Ketika ada harapan ini akhirnya apa? Kadang-kadang nafsu jahat itu muncul. Maka orang yang awalnya baik, nah ketika dia punya nafsu yang jahat dan nafsu jahat ini muncul karena ada harapan-harapan tadi, ya terjadilah apa yang terjadi. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, maka saya cerita tentang zaman Nabi ini bukan berarti bahwa semua Bani Israil itu pasti jelek, gitu. Untuk membentuk keseimbangan. Jadi memang kasus kriminal itu ya zaman sekarang ya ada, zaman Nabi Musa ya ada, zaman Nabi Muhammad SAW ya ada. Hanya saja zaman Nabi itu memang kasusnya sangat langka, jarang. Dan itu tentu di awal-awal Islam ya. Terutama dilakukan oleh orang-orang yang baru masuk Islam atau mereka yang Islamnya masih lemah atau bukan orang Islam tapi yang menjadi korban ini kemudian orang Islam. Nah, ketika sang paman kemudian dibunuh oleh ponakannya, anak muda ini, ponakannya ini pinter supaya tidak dituduh bagaimana caranya. Nah, pamannya ini setelah dibunuh dengan rahasia, terus kemudian jasad pamannya ini dibawa ke kampung sebelah, lalu ditaruh di rumah orang, di depan rumah orang. Yang tentu kira-kira rumah orang itu termasuk orang yang dianggap jahat. Kira-kira dong gitu. Jadi bukan sembarangan orang, tapi dicari yang kira-kira itu rumah orang jahat. Nah akhirnya apa? Pagi-pagi ponakan ini terus silaturahmi ke rumah pamannya. Nyari paman. Ternyata apa? Pamannya kok tidak ada. Dia nyari ke tetangga. Paman saya kemana kok tidak ada? Biasanya pagi-pagi di rumah. Saya mau ngantar sesuatu. Ya mungkin pura-pura baik. Ternyata apa? Pamannya tidak ada di rumah. Dicari ternyata apa? Di kampung sebelah. Dan sudah mati. Matinya di depan rumah orang. Akhirnya apa? Masyarakat rame-rame menuduh kampung sebelah itu melakukan pembunuhan terhadap pamannya. Apalagi melihat ponakannya itu yang nangis. Iya, nangis. Laki-laki sudah dewasa tapi nangis. Saking sedihnya melihat pamannya itu mati dibunuh. Maka sang ponakan ini nanya-nanya, siapa yang membunuh pamanku? Sungguh dia orang yang jahat ini. Muncul jawaban yang iseng, ya siapa lagi kalau bukan kampung ini? Matinya di sini. Akhirnya apa? Dua kampung itu ramai. Hampir saja ada perang antar kampung. Kenapa? Karena yang dituduh itu menjawab, saya tidak tahu apa-apa. Nah sementara masyarakat yang di situ juga mereka menjadi saksi ini. Orang ini tidak mungkin melakukan pembunuhan. Tidak mungkin. Dia posisinya itu di sini. Maka tidak mungkin. Akhirnya apa? Tetap kampung yang tadi, kampungnya si paman itu tetap menuduh. Siapa lagi kalau bukan kalian? Akhirnya hampir perang.
Saat itulah Bapak Ibu, kemudian ada beberapa tokoh masyarakat. Dia orang soleh, orang baik yang sudah berpengalaman. Meskipun bukti ada, belum tentu yang punya bukti itulah yang melakukan kejahatan. Kenapa? Ada kemungkinan. Ketika kemungkinan itu ada, berarti kemungkinan itu bisa terjadi. Ini yang kemudian menjadi teori Murphy nopo-nopo nggih. Saya lupa nih. Dia sangat terkenal di Amerika itu. Teori Murphy atau apa gitu. Saya agak lupa nggih. Artinya apa? Ketika kemungkinan itu ada, berarti kemungkinan itu bisa terjadi. Maksudnya apa? Ada kemungkinan yang membunuh orang lain kemudian dibawa ke situ. Mungkin nggak itu? Mungkin. Ketika kemungkinan itu ada, maka kemungkinan itu bisa terjadi. Maka seorang hakim itu nanti akan mengamati beberapa kemungkinan. Kalau kemungkinan itu ada, kemungkinan itu bisa terjadi. Tinggal mencari alat buktinya. Kalau kemungkinan itu tidak mungkin ada, berarti kemungkinan itu tidak akan terjadi. Contoh orang mati ini terus jangan-jangan ada hantu turun dari bulan terus kemudian mencekik dia. Kemungkinan itu tidak ada, berarti kemungkinan itu tidak mungkin terjadi. Enggak ya? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali ke tadi tokoh masyarakat tadi. Tokoh masyarakat ini yang berpengalaman akhirnya apa? Ya, ketika ada kemungkinan bahwa yang membunuh bukan kampung itu, maka kemungkinan itu bisa terjadi. Ada kemungkinan yang membunuh bukan orang kampung itu. Tapi kemudian siapa yang bisa mencari bukti? Dan siapa yang bisa mendatangkan bukti? Oh, bukankah ada Nabi Musa alaihissalam? Kenapa kita tidak lapor kepada Nabi Musa saja? Dia bisa bertanya langsung kepada Allah. Dan nanti Allah akan memberikan jawaban kepada Nabi Musa. Akhirnya mereka rame-rame datang menemui Nabi Musa alaihissalam. Nanya, siapa yang membunuh paman kami? Nabi Musa kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Maka Allah memberikan perintah, wahai Musa, sembelih seekor sapi. Maka perintah itu disampaikan oleh Nabi Musa kepada kaumnya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sungguh Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi. Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Arab tambahan tak marbutoh itu terkadang dia punya arti mufrad, artinya satu atau seekor. Namlatun seekor semut. Karena namlun semut. Nah, kalau baqaratun bisa sapi betina, bisa seekor sapi. Tapi kemungkinan baqaratun di sini artinya seekor sapi. Jadi bukan sapi betina, tapi seekor sapi. Kenapa kok seekor sapi? Karena umumnya yang disembelih itu memang sapi jantan. Meskipun sapi jantan, dia tetap seekor sapi. Artinya satu, bukan dua, bukan tiga. Seekor sapi. Maka seekor sapi bahasa Arabnya baqaratun, seekor sapi. Apalagi ada keterangan tidak dipakai membaca. Biasanya sapi yang dipakai membaca itu sapi jantan. Ini sih kalau di sana ya. Sapi jantan kadang satu, kadang dua, kanan kiri ya. Ada lagi dokar. Dokar itu kan berat, tapi ditarik ada 2 ekor sapi. Kanan kiri sapinya sapi jantan yang gemuk gede-gede. Itu yang dipakai untuk menarik dokar. Kuat. Sapi jantan. Nah, kita kembali ke sini, baqaratun seekor sapi.
Jadi Allah menyuruh mereka untuk menyembelih seekor sapi. Bapak Ibu rahimakumullah. Inilah tabiat Bani Israel. Ketika mereka diperintah untuk menyembelih seekor sapi, sebenarnya sapi apa saja sah. Ayo kita nyembelih sapi aja. Pasti, pokoknya sapi apa saja yang penting sapi. Umumnya sapi itu ya sapi yang sudah dewasa, terus kemudian dia layak disembelih umumnya. Bukan kok terus sapi yang masih kecil terus kemudian layak disembelih. Jadi kembali ke kata umum, seekor sapi ya seekor sapi, apa saja yang penting dia layak untuk disembelih. Ternyata apa? Bani Israel malah mengatakan, kalau mereka berkata, atattakhizuna huzwa, wahai Musa, kami ini serius ini. Ada orang mati terbunuh terus nanya siapa yang membunuh? Kok jawabannya sembelih seekor sapi? Jangan bercanda wahai Musa, ini serius ini. Loh, saya juga serius ini. Kata Nabi Musa, aku tidak mungkin bercanda, aku ini Nabi. Ini. Maka Nabi Musa menjawab, kalau Nabi Musa menjawab ini, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku mohon perlindungan kepada Allah kalau aku termasuk orang yang jahil. Jahil usil. Bercanda ketika orang sedang berduka, ini kan ya kurang ajar gitu. Ada orang nangis-nangis karena ada orang mati ini ya. Terus malah ada yang bercanda, wih rondone wayu loh. Loh ya Allah, ini loh sedang berduka kok malah tertawa mikir rondone. Nggih ya. Atau mikir anak ini nggih. Wih, anak ganteng. Nah, ini kan ndak nyambung nggih. Lagi berduka kok terus malah bercanda. Nah, ini ndak cocok nih. Maka Nabi Musa menjawab, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Mereka akhirnya paham kalau Nabi Musa itu serius, tidak bercanda. Maka mereka bertanya lagi, qalu, mereka berkata, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Bani Israel paham kalau Nabi Musa itu nabi. Sehingga apa? Semua jawaban Nabi Musa pasti adalah hasil dari doanya Nabi Musa kepada Allah. Maka Bani Israel spontan mengatakan, ud'u lana rabbaka. Berdoalah kepada Tuhanmu. Inilah kurang ajarnya Bani Israel. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya Tuhannya Nabi Musa. Mereka tidak mengatakan berdoalah kepada Tuhan kita. Kalau Tuhan kita itu kan berarti Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Bani Israel. Tapi mereka mengatakan Tuhanmu. Seperti ketika Bani Israel diajak perang. Maka Bani Israel menjawab, idhab anta wa rabbuka faqatila. Wahai Musa, kamu dan Tuhanmu yang berangkat perang. Kami tak menunggu hasilnya aja. Kalau Tuhanmu maha kuat pasti menang. Ya memang Allah maha kuat. Bapak Ibu rahimakumullah, Bani Israel mengatakan, na'udhu lana rabbaka, berdoalah kepada Tuhanmu. Untuk apa? Yubayyin lana, menjelaskan kepada kami mahiyah. Seperti apa sapi itu? Maka Nabi Musa menjawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Maka Nabi Musa menjawab, innahu, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu bersabda, innaha, sungguh sapi itu adalah baqaratun, seekor sapi, la faridun wala bikrun. Bukan sapi yang tua, bukan sapi yang muda. Awanum baina dzalik, pertengahan di antara tua dan muda. Jadi bukan sapi yang sudah tua terus sudah tidak laku umpamanya enggak. Karena umumnya kalau sapi sudah tua ya tadi keras. Napa nih? Dagingnya.
Terus kemudian bukan sapi yang masih pedet, masih anak-anak. Awanum baina dzalika, jadi pertengahan. Faf'alu ma tu'marun. Lakukan apa yang diperintahkan kepada kalian. Bapak Ibu, sebenarnya sudah cukup jelas. Umumnya sapi kalau disembelih itu ya sapi yang bagus. Sapi yang bagus itu seperti apa ya? Kayak seperti sapi yang disembelih untuk kurban. Bukan sapi yang masih anak-anak, juga bukan sapi yang terlalu tua. Sapi yang terlalu tua itu ya biasa mungkin dipakai bajak, terus kemudian sudah tua akhirnya tidak bisa, akhirnya terus dijual terus jadi kurban. Tidak itu, tapi umumnya yang baru saja powel, ya. Jadi sapi itu sedang kuat-kuatnya. Mereka kemudian nanya lagi qalu, mereka berkata, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu untuk menjelaskan kepada kami warnanya seperti apa. Sapi itu kan ada sapi putih, ada sapi coklat, ada coklat kehitaman, ada sapi belang. Ada yang antara coklat dan putih. Ada sapi yang agak kekuningan. Warnanya apa? Akhirnya apa? Qala. Nabi Musa menjawab, innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Nabi Musa menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sapi itu sapi kuning. Apa ada sapi kuning? Ada nggih. Sapinya coklat kekuningan. Tapi yang ini memang sapinya cuma satu di dunia. Safra'u faqi'ul launuha. Warnanya kuning, kuningnya mencorong. Jadi kuningnya itu kuning cerah, kayak bersinar kuningnya itu. Tasurun nadhirin, yang membahagiakan siapapun yang melihatnya. Jadi indah dilihat. Bapak Ibu, mereka nanya lagi. Qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Wahai Musa, sapinya belum jelas ini. Berdoalah kepada Allah untuk menjelaskan kepada kami sapinya itu seperti apa. Kalau sapinya tidak tua, tidak muda, sudah jelas. Warnanya kuning, ya sudah jelas. Nah, masalahnya ada sapi itu yang dipakai untuk membaca, ada yang tidak dipakai membaca. Yang seperti apa? Mereka masih menjawab, innal baqarata syabaha alaina. Sungguh sapi itu masih samar ini. Jelaskan lagi. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Dan kami pasti akan paham. Insyaallah kami akan paham. Bapak Ibu, seandainya Bani Israel tidak mengatakan insyaallah, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk di mana sapi itu berada. Kenapa? Sapi itu langka dan hanya ada satu di dunia. Coba sapi warnanya kuning, kuningnya bercahaya. Siapapun yang memandangnya akan terpikat kepada sapi itu. Itu kan sapi itu tidak ada di dunia ini. Di dunia manapun tidak ada sapi seperti itu. Memang hanya ada satu ini. Tapi hanya saja Bani Israel mengatakan insya Allah. Dengan izin Allah kami akan bisa mencarinya. Nah, maka Nabi Musa menjawab qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dzalulun tuthirul ardh. Nabi Musa menjawab, Allah berfirman, sungguh sapi itu bukan sapi yang jinak yang biasa dipakai untuk membajak sawah. Wala taskil harth, dan bukan sapi yang biasa dipakai untuk menyirami tanaman.
Musallamatul la syiyata fiha. Sapi itu selamat dari cacat sedikit pun. Jadi bersih, bagus, tidak ada bekas kerja keras. Bapak Ibu, sapi itu kalau dipakai membajak, itu di punggungnya itu nanti kadang ada bekas luka. Warnanya kadang coklat, kadang sampai menghitam. Itu kadang-kadang sama Pak Tani, itu kadang terus dipasang supaya empuk itu pakai kulit pisang. Bukan kulit buah pisang, tapi kulit pohon pisang. Jadi kulit pohon pisang itu terus ditempel di pundaknya itu. Supaya apa? Untuk mengurangi tadi. Karena itu nanti pakai bambu ya. Bambu ditarik itu sampai luka. Musallamatul la syiyata fiha. Jadi sapinya itu bagus, tidak ada cacat sedikit pun. Qaulul anajida bil haqq. Bapak Ibu, mereka kemudian berkata, wahai Musa, sekarang kamu telah memberikan penjelasan yang pas, yang benar. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka pun mencari sapi itu. Wa ma kadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak mampu melaksanakannya. Kenapa? Sapinya cuma satu, sapi langka. Terus yang kedua, harganya sangat mahal. Mereka harus urunan. Jadi Bani Israil harus urunan untuk bisa menebus sapi itu. Bapak Ibu, kenapa kok hukumannya jadi berat dan jadi mahal? Karena mereka ngeyel. Seandainya mereka tidak ngeyel, mereka bisa mencari sapi apapun sudah selesai. Tapi karena mereka ngeyel, nah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang lebih berat. Nah, terus nanti kalau sapi itu sudah disembelih, nah di sini kemudian dijelaskan, wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha. Kenapa kok ada perintah seperti itu, nyari sapi dengan jenis yang A, B, C, D, C? Nah, sebabnya adalah ada di antara Bani Israil yang membunuh orang lain, kemudian mereka berselisih tentang siapa yang membunuhnya. Terus kemudian wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah ingin menjelaskan kepada mereka bahwa Allah Maha Kuasa, mampu menjelaskan apa yang disimpan oleh hati mereka. Yang tahu pasti ada. Siapa yang tahu? Pelakunya. Meskipun saksi tidak ada. Tapi yang dibunuh pasti tahu siapa yang membunuhnya. Yang membunuh pasti tahu siapa yang dibunuh. Masalahnya yang membunuh tidak ngaku, yang dibunuh sudah mati. Terus siapa yang ditanya? Tidak ada. Yang dibunuh sudah mati, yang membunuh orang ngaku. Terus siapa ini yang tahu ini? Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan dengan cara yang unik. Caranya adalah ini, faqul nadribuhu bi ba'diha. Setelah sapi itu disembelih, terus kemudian dipotong sebagian dari anggota tubuh sapi itu. Ada yang menjelaskan lidahnya itu yang dipotong dari sapi itu. Terus kemudian dipukulkan ke mayit. Jadi mayit yang sudah mati itu dipukul. Nah, ketika dipukul, nah disinilah terjadi kadzalika yuhyillahul mauta. Dan demikianlah Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Sudah mati, dipukul oleh
sebagian dari anggota tubuh sapi yang sudah disembelih tadi, akhirnya mayat itu hidup lagi. Tapi hidupnya bukan untuk makan snack, bukan untuk makan, bukan untuk minum. Kenapa? Jatah rezekinya sudah habis. Iya, jatah rezekinya sudah habis. Nah, dia dihidupkan lagi, tujuannya adalah wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun. Allah ingin menunjukkan kepada mereka Bani Israel itu bagaimana orang ini hidup lagi dan kemudian berbicara menjelaskan siapa yang membunuh dirinya. Maka mayat ini kemudian ditanya, mayat yang sudah hidup ini ditanya, siapa yang membunuhmu? Spontan menjawab, yang membunuh saya adalah ponakannya ditunjuk itu. Semuanya jadi saksi. Saat itu akhirnya yang membunuh tadi gemeter. Kenapa? Karena yang dia tutupi selama ini ternyata dialah pelakunya. Ini dia pelakunya. Bapak Ibu rahimakumullah, lanjutan ayat yang terakhir adalah la'allakum taqilun, supaya mereka berakal. Bapak Ibu, orang Yahudi Bani Israel itu cerdas-cerdas. Termasuk bisa merekayasa pertanyaan seperti ini. Ini kalau bukan orang cerdas itu tidak mungkin. Bani Israel Yahudi itu cerdas-cerdas. Tapi kenapa kemudian Al-Quran menjelaskan la'allakum ta'qilun, supaya mereka berakal? Bapak Ibu, orang cerdas kalau dipakai untuk jahat itu namanya bukan cerdas. Maling itu jenius itu. Enggak. Kadang-kadang itu ya Allah kok ya pinter ini ya. Enggak. Saya pernah nonton TV, tapi sudah agak lama sih. Bandar narkoba. Dulu kan ada orang yang diwawancarai tapi kemudian wajahnya ditutup di TV. Enggak? Mungkin panjenengan pernah nonton dia di TV. Yang diwawancari terus wajahnya ditutup, terus suaranya disamarkan. Jadi suaranya itu nanti dimasukkan ke mesin, terus kemudian mesin baru direkam ulang. Jadi nanti suaranya itu jadi samar. Dia diwawancarai. Bagaimana dia bisa jualan narkoba itu? Apa tidak tertangkap oleh aparat? Kan pakai HP, kan HP disadap. Enggak. Kami bisa membuat satelit sendiri. Kok bisa loh? Langit itu kan kayak seperti atap kan. Jadi apa saja yang dipancarkan ke langit pasti akan turun ke bumi. Nah, kami membuat satelit sendiri. Kok pemerintah tidak bisa membuat? Pemerintah pasti bisa membuat, tapi masalahnya kalau pemerintah membuat itu nanti pasti pemerintah lain melarang. Kenapa? Nanti ada saingan. Nah, kami ya bisa. Kenapa? Ya orang dilarang jualan narkoba, aku tetap jualan kok. Enggak, apalagi kalau sekedar satelit ini. Dilarang dunia, nah, nyatanya bisa saja kan diatur kan. Dia bisa membuat satelit sendiri. Sehingga apa? Semua percakapannya itu tidak bisa disadap oleh siapapun. Satelit punya sendiri. Cobain, pinter sekali ini. Tapi masalahnya kok terus dipakai untuk kejahatan. Orang Yahudi Bani Israel kejahatan, cerdas ini. Tapi masalahnya dipakai untuk kejahatan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam bahasa Arab kata akal itu kan sebenarnya ikatan dia. Orang itu mestinya terikat dengan kebenaran. Sehingga apa? Kalau dia cerdas, tujuannya untuk memahami kebenaran, mendukung kebenaran. Nah, kalau dia cerdas justru untuk keluar dari kebenaran, itu justru bukan cerdas. Kenapa? Ya, orang nakal itu kan kesannya cerdas enggak? Padahal dia ya nakal.
Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa menghindari sifat-sifat seperti yang dimiliki oleh Bani Israel ini. Kita punya akal, kita punya pikiran, nah ini dipakai untuk memahami kebenaran dan kemudian dipakai untuk mengikuti kebenaran itu. Jadi bukan kemudian malah dengan akal terus bagaimana bisa keluar dari aturan. Bukan untuk kemudian belajar bagaimana memahami aturan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak mana dan gitu. Oke, tampilannya wis ada. Ya sih Pak. Alhamdulillah.